Ya, ini dia saran, tips, trik untuk kita persiapan UTBK. Jadi yang pertama teman-teman, kita harus mengembalikan semangat kita dulu dan mencari motivasi kita dulu, karena setelah kita dapat pengumuman SNBT dan juga pengumumannya tuh mungkin agak sedikit mengecewakan kita ya teman-teman. Nah, titik pertama itu adalah mencari semangat dulu, mencari motivasi dulu. Kenapa sih aku harus bangkit? Kenapa sih aku harus maju lagi? Kenapa sih aku harus coba lagi sekali lagi untuk mendapatkan universitas ataupun jurusan yang paling baik untuk aku? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanya, Kak Melpus gimana dong caranya untuk tetap semangat, untuk motivasinya meningkat gitu setelah mengalami kegagalan? Yang pertama itu harus ingat tentang orang tua kita ya teman-teman. Kayak mungkin tujuan kita untuk sekolah, tujuan kita untuk kuliah, tujuan kita untuk lulus UTBK adalah membahagiakan orang tua kita kan. Kita harus coba sekali lagi, karena kegagalan ini bukan menjadi penghalang bagi kalian untuk tidak bisa menggapai mimpi kalian. Dan juga nggak bisa jadi tolak ukur kayak, oh kamu nggak lulus SNBT berarti kamu nggak bisa masuk ke jurusan favorit kamu. No, nggak bisa. Kak Melpus sudah buktikan. Bahkan dulu banyak banget orang-orang yang meragukan bahwa Kak Melpus bisa kuliah, bisa lanjut kuliah karena ya gagal SNBT. Tapi ternyata 4 tahun berlalu Kak Melpus berdiri di sini sebagai mahasiswa S3 termuda. Jadi gimana nih, kalian masih mau maju atau tetap dengan rasa kecewa, sedih, dan gak mau bangkit? Yo, pilih yang mana? Oke teman-teman, jadi setelah kalian udah tahu, oh tujuannya adalah orang tua, tujuannya adalah aku pengen memberikan kebahagiaan untuk orang tua aku melalui pengumuman UTBK. Yang kedua, ingat kalau fail is temporary. Jadi kita nggak ada definisi bahwa kegagalan itu bersifat permanen. Nggak, tapi kegagalan sifatnya adalah temporary atau sementara. Jadi bisa jadi hari ini kita gagal, kita sedih karena kita nggak lulus belum tentu nanti pas UTBK kita juga gagal teman-teman. Belum tentu. Kenapa? Karena fail is temporary. Jadi kalau kalian masih beranggapan, oh aku gagal, aku pasti bakal gagal lagi, nanti kedepannya aku bakal gagal lagi, itu salah ya teman-teman. Itu salah banget. Jadi mulai sekarang kalian mulai beres-beres, mulai hapus air matanya, mulai ambil lagi buku catatan, mulai lagi buka YouTube belajar. Yang ketiga adalah kalian harus mengerti bahwa gak akan ada perubahan kalau kalian gak mulai untuk bergerak. Yang bisa lulus UTBK, yang bisa lulus SNBT, yang bisa lulus masuk perguruan tinggi favorit, jurusan favorit, itu hanya orang-orang yang memang berusaha dan berdoa dan yakin dia bisa lulus. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh kayak, oh ya udah aku seadanya aja deh, berusaha seadanya aja gitu, berdoa seadanya aja itu nggak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena kita harus all out banget. Di UTBK ini kita bakal melawan beribu-ribu orang yang juga mau masuk ke perguruan tinggi. Dan juga mungkin ada ribuan orang juga yang mau masuk ke jurusan ataupun universitas favorit yang kalian tuju. Intinya sainganmu itu satu Indonesia. Jadi kalau misalnya kamu masih rebahan, sekarang kamu masih diem-diem aja, sekarang kamu masih nggak tahu apa tujuan kamu, mulai bangkit. Oke, mulai bangkit karena saingan kamu satu Indonesia. Yang mau masuk ke universitas itu, yang mau masuk ke jurusan itu, bukan cuma kita doang, teman-teman. Bukan cuma diri kita doang, bukan cuma dari SMA kita doang, bukan cuma dari daerah kita doang, tapi satu Indonesia. Jadi mulai sekarang kalian harus bangkit. Gak akan ada yang berubah kalau kita gak bangkit. Oke? Dan setelah motivasi dan semangat terkumpul, yang kedua adalah of course kita mulai belajar, teman-teman. Nah, dimulai belajar ini strateginya adalah jangan belajar materi, tapi kita langsung belajar ke soal. Kenapa Kak Melpus bilang kayak gitu? Iya, karena waktunya mungkin hanya beberapa bulan dari UTBK kan. Biasanya SNBT ke UTBK itu cuma selang 2 bulan atau berapa bulan. Dan kalau kita mau ngulang materi yang banyak itu nggak ada waktu lagi, nggak keburu lagi, tapi kita bisa coba langsung ke
UTBK atau langsung ke soal-soal UTBK teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian kalau misalnya nggak tahu mau mulai belajar apa, Kak Melpus bakal rekomendasiin beberapa buku pelajaran. Nah, dulu itu Kak Melpus beli buku Wangsit. Kalian kalau belum tahu, ini bisa di searching buku Wangsit. Mungkin untuk tahun 2024 ini udah ada ya, karena setiap tahun itu ada terus. Nah, buku Wangsit ini Kak Melpus pelajarin terus dan langsung ke soal. Dan ketika kalian nggak ngerti soalnya ini kok udah diulang-ulang masih nggak ngerti, udah lihat pembahasan masih nggak ngerti, baru tuh kita lihat materinya atau lihat YouTube pembahasan untuk soal-soal UTBK. Nah, setelah buku Wangsit ini, Kak Melpus juga belajar dari YouTube channel yang akan Kak Melpus masukin di video YouTube ini, yaitu ini dia. Nah, jangan lupa banget buat kalian untuk pelajarin semua tipe soal ya teman-teman, karena kita tuh nggak tahu tipe soal yang mana yang masuk, atau mungkin tahun 2023, 2024, atau malah ada tipe soal yang baru di tahun ini, kita nggak tahu. Makanya kita harus belajar sebanyak mungkin dan seluas mungkin. Dan apapun hasilnya nanti ya udah belajar aja teman-teman, karena kita cuma bisa memberikan yang terbaik. Kita cuma bisa berusaha, cuma bisa berdoa, cuma bisa yakin untuk hasilnya kita bakal dapet atau tidak. Universitas dan jurusan yang kita mau, yang kita tuju, itu balik lagi ke rezeki kita ya teman-teman. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik gitu. Dan kalian udah belajar, jangan lupa coba try out. Try out atau TO ini sebenarnya banyak banget yang gratis, banyak banget juga yang biasanya ada yang ngadain event ini untuk try out. Dan Kak Melpus bakal kasih tahu kalian gimana cara untuk dapat tryout gratis. Biasanya itu kalian bisa searching di Instagram atau pakai hashtag tryout gratis, atau misalnya tryout UTBK 2024, tryout gratis, tryout bersama. Nah, itu kalian bisa coba ya teman-teman. Karena tryout itu banyak banget, ada yang gratis, ada juga yang berbayar, tapi kebanyakan gratis gitu. Jadi untuk dapat infonya kalian cari aja di Instagram, biasanya langsung muncul tuh dengan posternya. Kalian bisa langsung daftar di bit.ly atau di link yang ada di posternya ya. Jangan lupa tryout itu adalah untuk mengukur bagaimana kemampuan kita selama kita belajar, atau mudahnya adalah untuk mengevaluasi kita juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa udah sering coba soal, udah sering belajar, udah sering pembahasan soal, saatnya kalian mencoba try out. Oke? Jadi harus banyak-banyak try out sebelum kita bisa tes UTBK. Dan yang terakhir adalah jangan lupa minta restu orang tua. Minta doa sama orang tua kita, minta doa sama keluarga kita bahwa kita akan mengikuti ujian UTBK teman-teman. Jadi walaupun mungkin beberapa dari kalian kayak malu mau ngomong gitu ya, mau minta izin, mau minta doain, coba sekarang belajar untuk minta restu dan doa dari orang tua. Karena ini percaya nggak percaya, tapi Kak Melpus juga dulu berhasil untuk jadi mahasiswa S3 ini dan dapat beasiswa ini juga karena doa orang tua. Jadi mulai ke sekarang kalian mulai berdoa, dan juga jangan lupa minta doa dan restu orang tua. Kalau misalnya orang tua kalian, misalnya orang tua kalian ngasih saran universitas ini, atau misalnya ikut kedinasan aja, atau misalnya ikut jurusan ini, it's okay, coba aja, karena biasanya pilihan orang tua itu adalah pilihan yang terbaik teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian masih tetap punya pilihan sendiri juga nggak apa-apa, dicoba. Intinya jangan pernah meninggalkan siapapun, jangan meninggalkan keinginan orang tua, dan juga jangan meninggalkan keinginan diri kamu sendiri, karena kadang passion kita itu terletak dari apa yang kita ingin dan kita suka kerjakan. Oke? Jadi ingat, pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan hati kalian, dan yang penting adalah kalian suka teman-teman. Kenapa Kak Melpus bilangnya suka? Karena ketika kalian suka dengan sesuatu, kalian cinta dengan apa yang kalian kerjakan, kalian bakal bisa survive dan bertahan 4 tahun di jurusan S1 yang kalian mau.
Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk memikirkan lagi jurusannya gimana. Jangan milih jurusan cuman karena gengsi doang atau karena ikut-ikutan teman. No, lihat jurusan yang memang passion kalian dan kalian sangat suka untuk melakukan hal tersebut. Bahkan sesusah apapun nanti perjalanan di S1, kalian bakal tetap berjuang dan berusaha karena memang jurusan ini adalah jurusan yang kalian cintai dan yang kalian mau untuk jalani. Oke. Mungkin segitu dulu saran dari Kak Melpus. Kalau kalian masih bingung dan masih banyak pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ya teman-teman.